dan juga Deputi Prime Minister itu bisa diceritakan mungkin Pak pertemuannya gimana? Ya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, DMI, Jusuf Kalla, JK, saat ini sudah berada di Kabul, Afghanistan, Minggu, 2 Juni 2024, waktu setempat. Di hari pertama, JK bersama rombongan langsung melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri II Mullah Abdul Salam Hanafi dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Maulawi Amir Khan Muttaqi. JK mengungkapkan, pertemuan dengan dua perwakilan dari Afghanistan tersebut membahas tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di sektor pendidikan. Indonesia, kata JK, siap memberikan bantuan untuk mewujudkan kesetaraan tersebut. Menariknya, kata JK, pemerintah Afghanistan cukup terbuka dengan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh JK. Di sektor pendidikan memang agak terbatasi antara laki-laki dan perempuan. Namun dari pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Afghanistan, mereka cukup setuju dan tahap demi tahap akan dilaksanakan, kata JK dalam keterangan persnya di Afghanistan. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar di Afghanistan sudah mengatur kesetaraan tersebut. Jadi tinggal prosesnya saja yang akan dilakukan tahap demi tahap sehingga perempuan dan laki-laki nanti akan setara, karena di Undang-Undang Dasar mereka, antara laki-laki dan perempuan setara, imbuh JK. proses Afghanistan, waktu mereka baru mau keluar, kan pertama ke Indonesia saja mereka, kita diskusi banyak. Bagaimana mereka, begitu juga proses perdamaiannya antara mereka juga kita hadir untuk memberi saran-saran. Mungkin dari 2021 kan Tapi teman-teman itu kan sudah 2-3 kali ke Indonesia sejak makan dulu. Jadi kita punya ini hubungan personal. Jadi karena itu dia undang kita datang. nantinya ada agenda apa aja Pak untuk di Afghanistan? Ya nanti kita lihat sana agendanya lebih khusus. Kita ingin bagaimana sama-sama meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan perempuan. Ya, karena tinggal itu masalah di sana. Yang lainnya aman-aman. Mau boleh keliling-keliling Kabul tidak apa-apa. Siap. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Luar Negeri dan juga Deputi Prime Minister itu bisa diceritakan mungkin Pak pertemuannya gimana? Ya, pemerintah Afghanistan mengundang saya dan teman-teman untuk melihat perkembangan Afghanistan ini setelah damai dan setelah suasana di sini damai, di jalan baik, orang laki perempuan jalan. Karena itu hari pertama sudah 2 menteri, besok lagi beberapa Perdana Menteri untuk membicarakan hal-hal mengenai ekonomi, pendidikan. Especially kita berbicara bagaimana pendidikan untuk perempuan. Mereka semua setuju bahwa memang itu sebenarnya tahap demi tahap akan dilaksanakan, dan itu yang menjadi pokok, dan kami bersedia dengan beberapa negara lain untuk membahas itu dan membantu pendidikan perempuan ini. Itu perihal isu yang di global bahwa perempuan itu dilarang berusaha untuk mendapatkan pendidikan di Afgan itu tidak benar. Sebenarnya itu hanya suatu kecelakaan komedi itu. Pada dasarnya anggaran undang dasar mereka membolehkan, tapi akan dilaksanakan tahap demi tahap sehingga perempuan juga akan setara. Karena itu undang-undang dasarnya laki perempuan setara. Hanya masalah pendidikan sedikit ada
memang misinterpretasi. Tapi kami tawarkan dan beberapa negara lain untuk mendapat pendidikan perempuan dan juga memberikan beasiswa untuk para perempuan untuk bersekolah di Indonesia, dan banyak universitas yang menawarkan itu di Indonesia. Bapak boleh sedikit flashback lah, bagaimana kemudian Bapak bisa berkomunikasi dengan pemerintah Afghanistan saat ini dan proses apa yang dilalui? Pertama, sebelum masih konflik, kita ingin membantu menyelesaikan konfliknya antara Taliban dan pemerintah, sehingga setelah mereka selesai, kemudian tidak ada konflik lagi. Jadi ini suatu transformasi kekuasaan yang damai, dan tidak ada satu korban antara pemerintah lama dan pemerintah baru. Dan itu salah satu advies yang selalu kami berikan sejak dulu. Karena itu maka dalam keadaan damai ini kita setuju untuk memajukan suasana kesetaraan yang mungkin terjadi, dan mereka setuju semua. Tadi bicara dengan wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, besok bicara Perdana Menteri, itu semua mereka setuju untuk pada prinsipnya setuju untuk melaksanakan pendidikan perempuan ini. Nah, Bapak kan saat ini hadir di Afghanistan dalam kapasitasnya sebagai Ketua PMI dan juga DMI. Ya. Apa saja program ditawarkan oleh DMI dan PMI sendiri untuk memastikan bahwa perubahan untuk perempuan dan anak itu bisa berlangsung? Ya, semua sebenarnya pada setuju. Ini asal waktu saja ini prosesnya ini untuk segera wakil perempuan terbuka, dan kenyataannya juga itu banyak orang mengatakan perempuan tidak bekerja. Ya, kami di hotel ini udah punya resepsionis perempuan, di bandara juga banyak perempuan yang bekerja di bandara sebagai imigrasi dan macam-macam. Ya, tidak benar bahwa perempuan tidak boleh bekerja sebenarnya di sini, dan itu persepsi itu memang harus terbuka. Di jalan kita ketemu banyak perempuan kan, tidak ada tidak pakai bulu. Itu hanya terlalu ekstrim pikiran itu, dan itu kami datang untuk sebenarnya untuk juga minta penjelasan dan bagaimana membantu terjadinya kesamaan gender itu. Nah, kemudian kenapa fokus paling utama adalah anak dan perempuan, bukan ekonomi? Ekonomi juga kita bicarakan bahwa mereka itu mempunyai kaya akan mineral, dan apabila ada pengusaha Indonesia mau eksplorasi, dia terbuka, khususnya Indonesia, dia akan buka, dia utamakan, karena kita mempunyai hubungan sejak lama, sejak Bung Karno, jangan lupa hubungan Indonesia dengan Afghanistan sejak Bung Karno keras sekali. Nah, sampai sekarang ini apabila ada pengusaha Indonesia, siapa saja mau bekerja di bidang mining, di bidang mineral, investasi itu terbuka, sangat terbuka. Artinya hasil penjajakan, dialog yang dilakukan oleh Bapak sendiri akan dilaporkan atau bentuknya seperti apa ke Bapak? Iya, tentu kita akan mungkin akan membicarakan dengan pihak Kadin apa yang ini mau berusaha ini terbuka. Keadaannya aman sekali, berbeda dengan persepsi orang. Tidak ada hal-hal. Mungkin lebih banyak orang di Amerika meninggal karena tembakan dibanding di sini sekarang ini tahun ini. Bebas, jalan tengah malam tuh bebas. Karena Pak JK kesini tahun 2020 kalau nggak salah. Ya, 2021. Di mana itu sedang ada masa peralihan. Lalu sekarang di mana sekitar sudah 3 tahun dengan pemerintahan baru. Itu apa yang mencolok yang dilihat Pak JK? Yang pertama, tidak ada lagi pos-pos pemeriksaan. Kalau Anda lihat sendiri, adakah pos pemeriksaan kota? Tidak ada lagi. Tembok-tembok tinggi hampir tidak ada lagi.
seperti dulu, orang bebas berjalan kemana-mana, toko terbuka, apa saja. Saya sendiri juga surprise melihat itu. Penerbangan sebenarnya banyak, saya lihat di bandara kan, banyak pesawat di bandara. Jadi soal security, soal birokrasi, korupsi tidak perlu kita khawatirkan. Memang satu-satunya yang saya bilang, harus kita perbaiki peran perempuan, dan mereka berjanji semua. Kita akan segera buka sekolah untuk perempuan ini. Apakah sudah ada program konkret yang disiapkan oleh Pak JK sendiri sebagai Ketua PMI? Dan Ya, juga kita DMI? siap. Misalkan mengirimkan bantuan guru untuk belajar. Kalau guru tentu sulit bahasa kan. Mereka juga punya guru cukup. Tinggal satu kalimat lagi dia makin robot. Dia punya aturan untuk membolehkan itu, dan dia harap juga bantuan kita untuk pelaksanaan itu segera. Artinya dari pemerintah Afghanistan sendiri sudah memberikan garansi untuk pengusaha Indonesia berbisnis di sini. Oh iya, tadi Anda lihat wakil pemerintah, wakil Perdana Menterinya, dan biasa Perdana Menterinya kan hal yang sama. Karena Indonesia negara pertama yang menerima mereka dulu ke Jakarta, dan itu sangat penting bagi dia, sangat berharga. Kita harap hubungan pemerintah dimanapun lebih mudah lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.